Persib memang klub sultan. Ternyata Joey Pelupesi sudah diresmikan, namun sengaja tidak didaftarkan di musim ini. Kira-kira apa strategi rahasia dari Bojan Hodak? Semuanya akan terungkap di sini. Buat Bobotoh sampai terharu. Ternyata Eliano Rejders merapat ke Persib bukan karena gaji yang besar. Penasaran? Tonton videonya sampai selesai. 7 pemain jadi korban demi wujudkan formasi kelas Eropa ala Bojan Hodak. Bobotoh justru soroti satu pemain ini. Siapakah dia? Yuk tonton video berikut ini. Gebrakan gila mantan pemain Persib Bandung yang diresmikan di detik akhir bursa transfer, membuat dia menjadi sorotan sampai ngomong begini. Apa yang sebenarnya diucapkannya? Saksikan semuanya di sini. Manchester City bantu Persib hingga buat Bobotoh bangga. Tijjani Rejders beri pesan menyentuh untuk pemain Persib satu ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak videonya sampai beres. Buat Bobotoh sampai terharu. Ternyata Eliano Rejders merapat ke Persib bukan karena gaji yang besar. Penasaran? Tonton videonya sampai selesai. Deputi CEO PT PBB Aditya Putra Herawan, akui bukan hanya nominal yang jadi membuat Eliano Rejders berminat merapat ke Persib Bandung. Eliano akan segera menjalani debut bersama Persib pada Super League 2025-2026. Tepatnya saat dia selesai bertugas di Timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday bulan September ini. Kepindahan sang pemain sempat menjadi sorotan, karena di PC Zwolle dia sudah mendapatkan tempat utama. Selain itu, kontraknya juga masih berjalan hingga beberapa musim ke depan. Kondisi ini membuat Maung Bandung membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mendatangkan Eliano. Aditya Putra Herawan menjelaskan bahwa hadirnya Eliano Rejders adalah untuk mengisi posisi bek kanan Persib. Selain itu, dia bertugas di beberapa posisi yang membuat pelatih Bojan Hodak bisa melakukan eksperimen taktikal. Ini yang membuat Persib Bandung berani menebus sang pemain dari Zwolle. Memang bek kanan ini jadi satu area yang kami ingin perkuat. Plus Eliano cukup versatile, bisa bermain lebih menyerang juga. Jadi kami punya opsi lebih banyak untuk gaya bermain sesuai yang dibutuhkan Bojan Hodak, kata Aditya. Menariknya, pemain berusia 24 tahun tersebut memiliki pertimbangan tersendiri untuk memilih Persib. Salah satunya karena Maung Bandung memiliki supporter yang besar dan ini membuat pertandingan kandang mereka semakin menarik. Hal tersebut yang membuat Eliano akhirnya memutuskan untuk bergabung. Sama seperti Haye, kami tak menawarkan apapun. Persib memang sudah punya value-nya sendiri. Persib klub besar, punya fanbase terbesar yang passionnya terhadap sepak bola, terangnya. Aditya menambahkan, proses untuk mendapatkan Eliano juga tidak mudah. Dia menggambarkan bahwa negosiasi yang berjalan sama seperti dengan Tom Haye. Bermain di Eropa dan memiliki label timnas tentu membuat Persib harus berjuang keras mendapatkan pemain tersebut. Prosesnya pun sama kayak Haye. Lumayan alot tapi dalam waktu yang singkat di tenggat waktu kemarin, tutupnya. Tujuh pemain jadi korban demi wujudkan formasi kelas Eropa ala Bojan Hodak. Bobotoh justru soroti satu pemain ini. Siapakah dia? Yuk tonton video berikut ini. Kedatangan 4 pemain berlabel bintang timnas berkelas, membuat Persib Bandung terpaksa harus meminjamkan sebagian pemain. Setidaknya ada 7 pemain Pangeran Biru yang jadi korban kedatangan 4 pemain grade A. Hal ini terpaksa dilakukan demi mempertimbangkan peluang bermain di Persib Bandung. Jika tetap bertahan di Persib Bandung, maka kemungkinan besar akan sulit mendapatkan menit bermain yang cukup. Pemain pertama yang dilepas adalah Zalnando yang dipinjamkan ke Persita Tangerang. Sebagai bek kiri, Zalnando sebelumnya harus bersaing dengan Rezaldi Hehanusa, Frans Putros, dan Federico Barba. Zalnando sendiri pada musim lalu juga harus dipinjamkan ke PSIS Semarang pada putaran pertama. Kedua ada bek kanan Henhen Herdiana yang dipinjamkan ke Persik Kediri. Henhen Herdiana menjadi sosok yang sedang disorot oleh para bobotoh. Sebelumnya, Henhen Herdiana menjadi sosok yang disalahkan atas kekalahan Persib Bandung melawan Persijap Jepara di pekan kedua. Henhen sendiri juga sudah pernah dipinjamkan Persib Bandung pada musim 2023-2024 ke Dewa United selama setengah musim. Ketiga ada gelandang Deddy Kusnandar yang dipinjamkan ke Bayangkara FC. Posisi Deddy Kusnandar di Persib Bandung jelas sangat sulit setelah kedatangan Tom Haye. Persib Bandung memiliki segudang pemain gelandang. Mereka diantaranya ada Mark Lok, Roby Darwis, Adam Alis, Alfian Radewangga hingga terbaru Tom Haye.
Bersama Bayangkara FC, Deddy Kusnandar memiliki peluang lebih besar untuk dapat menit bermain. Keempat, ada penyerang Dimas Derajat yang terpaksa dipinjamkan ke Malut United. Posisi Dimas Derajat semakin sulit setelah kedatangan penyerang asing baru, yakni Andrew Jung. Andrew Jung merupakan striker asal Prancis yang terakhir bermain di klub Yunani, Ovichtrete. Kini, Persib Bandung memiliki 3 penyerang asing, yakni selain Andrew Jung ada William Barros dan Ramon Tan. Sedangkan pemain lain yang juga dipinjamkan Persib Bandung pada musim ini ada Ikhwan Tanamal, Ferdiansyah dan Adzikri Fadlillah. Persib memang klub sultan. Ternyata Joey Pelupesi sudah diresmikan, namun sengaja tidak didaftarkan di musim ini. Kira-kira apa strategi rahasia dari Bojan Hodak? Semuanya akan terungkap di sini. Rumor terkait rencana kedatangan Joey Pelupesi ke Persib Bandung tampaknya harus ditunda. Gelandang berdarah Belanda Indonesia itu dipastikan batal memperkuat Maung Bandung pada kompetisi Liga 1 musim 2025-2026. Pasalnya, jendela transfer pemain untuk Super League sudah ditutup sejak tanggal 30 Agustus 2025 lalu. Kabar batalnya transfer Pelupesi ini juga dapat dilihat dari daftar susunan skuad Persib yang tidak terdapat nama Joey. Padahal kabar bergabungnya pemain Lomel SK ini sudah memberikan harapan baru untuk memperkuat lini tengah. Hal tersebut karena Joey dikenal sebagai seorang gelandang bertahan tipe destroyer, yang sangat dibutuhkan oleh Maung Bandung. Joey Pelupesi sendiri, saat ini masih tercatat sebagai penggawa klub Belgia, Lomel SK. Kontraknya baru akan berakhir pada pertengahan 2026, sehingga peluang untuk hijrah ke Indonesia diperkirakan baru bisa terrealisasi pada musim depan. Bahkan peluang untuk bergabung dengan Persib bukanlah cuma isapan jempol belaka. Joey diisukan memang batal bergabung musim ini, tetapi kabarnya ia dipastikan bakal tetap berlabuh ke Maung Bandung untuk musim depan. Di sisi lain, Bobotoh tentu masih menaruh harapan besar agar Pelupesi bisa segera berseragam biru. Pasalnya, keberadaan pemain berpengalaman yang pernah tampil di Liga Belanda bersama FC Groningen itu dianggap mampu meningkatkan kualitas Persib di sektor tengah. Meski batal musim ini, peluang untuk melihat Joey Pelupesi bergabung pada musim 2026 tetap terbuka lebar. Manajemen Persib diyakini akan melanjutkan komunikasi dan mempersiapkan segala kebutuhan agar transfer tersebut dapat terrealisasi sesuai harapan. Kini, Persib Bandung harus memaksimalkan skuad yang ada untuk menatap kompetisi Super League 2025 hingga 2026 dan AFC Champions League 2. Gebrakan gila mantan pemain Persib Bandung yang diresmikan di detik akhir bursa transfer, membuat dia menjadi sorotan sampai ngomong begini. Apa yang sebenarnya diucapkannya? Saksikan semuanya di sini. Bursa transfer Super League 2025-2026 dimanfaatkan betul oleh Persis Solo untuk memperkuat skuad. Laskar Sambernyawa baru saja resmi mendatangkan sosok berpengalaman, Mateo Kocijan, gelandang bertahan sekaligus bek tengah asal Kroasia. Pemain berusia 30 tahun itu diikat kontrak 1 musim. Kehadirannya diharapkan bisa menambah kekuatan Persis di lini tengah maupun barisan belakang. Mateo lahir di Koprivnica, Kroasia, 27 Maret 1995. Ia memulai karir bersama NK Borak Imbriovac, sebelum menembus kasta tertinggi Kroasia bersama Slaven Belupo pada 2021. Musim 2023-2024, ia merantau ke Albania memperkuat Partizani Tirana. Setahun kemudian, tepatnya Juli 2024, Mateo mendarat di Indonesia dengan bergabung ke Persib Bandung. Kini, langkah barunya membawa Mateo ke kota Bengawan. Saya sangat senang bergabung dengan Persis Solo. Saya merasa termotivasi dan siap memberikan segalanya untuk klub, ujar Mateo. Menurutnya, Persis bukan sekadar klub dengan sejarah panjang, tapi juga memiliki visi jelas untuk bersaing di papan atas sepak bola Indonesia. Saya tertarik dengan visi klub dan keseriusannya dalam beroperasi. Persis Solo memiliki tujuan yang jelas, dan itulah yang ingin saya ikuti. Saya juga terkesan dengan profesionalisme dan atmosfer di dalam tim. Terlihat jelas bahwa segala sesuatunya dilakukan dengan standar tinggi di sini, tuturnya. Mateo bertekad membawa energi dan pengalaman bagi tim. Ia ingin menjadi sosok yang membantu para pemain muda berkembang sekaligus menjadikan Persis sebagai tim yang disegani lawan. Saya akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan dan sesi latihan. Saya ingin membantu skuad dengan pengalaman dan energi saya, serta mendukung para pemain muda. Saya yakin, Persis Solo memiliki skuad yang kuat dan kualitas untuk bersaing. Jika kita tetap fokus dan bersatu, kita bisa meraih hasil yang luar biasa, paparnya.
Supporter juga menjadi salah satu alasan dirinya mantap bergabung. Atmosfer dukungan Pasoi Pati dan Surakartans dianggapnya sebagai bahan bakar semangat di lapangan. Para supporter itu fantastis dan memberikan kekuatan yang luar biasa bagi tim. Saya ingin berterima kasih atas dukungan mereka dan berjanji bahwa kami akan selalu bermain sepenuh hati untuk mereka, ungkapnya. Pada akhirnya, Matteo menekankan pentingnya kekompakan dan kepercayaan antar pemain untuk mengarungi musim panjang Super League. Penting bagi kita untuk saling percaya dan tetap bersatu. Jika kita bermain sebagai tim yang sesungguhnya, kita akan sangat kuat, pungkasnya. Manchester City bantu Persib hingga buat Bobotoh bangga, Tijjani Rejders beri pesan menyentuh untuk pemain Persib satu ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak videonya sampai beres. Persib Bandung secara resmi mengumumkan rekrutan terbarunya, Eliano Rejders, yang akan memperkuat lini tengah tim berjuluk Maung Bandung. Pemain berusia 24 tahun ini didatangkan dari klub Belanda, PEC Zwolle, dengan ikatan kontrak selama 2 tahun. Pengumuman penting ini disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi Persib pada Minggu, 31 Agustus lalu. Kepindahan Eliano Rejders ke kancah sepak bola Indonesia ini sontak menarik perhatian banyak pihak, termasuk sang kakak, Tijjani Rejders. Gelandang andalan Manchester City tersebut turut memberikan komentarnya. Tijjani menyatakan kebanggaannya atas langkah besar adiknya. Melalui unggahan Instagram Persib pada Selasa, 2 September, Tijjani Rejders secara terbuka menyampaikan dukungannya. Ia juga meminta seluruh bobotoh, supporter setia Persib, untuk memberikan dukungan penuh kepada Eliano. Ini menandai babak baru bagi karir Eliano di Super League dan Liga Champions Asia. Tijjani Rejders, salah satu gelandang top Eropa yang bermain untuk Manchester City, menunjukkan solidaritasnya. Ia mengungkapkan rasa bangga yang mendalam atas keputusan adiknya bergabung dengan Persib Bandung. Komentar ini tentu menjadi sorotan utama bagi penggemar sepak bola. Dalam video yang diunggah Persib, Tijjani secara langsung menyapa para penggemar dan menyampaikan pesannya. Halo semua, aku benar-benar bangga dengan adikku Eliano Rejders telah bergabung bersama Persib Bandung, ujarnya dengan senyum. Tijjani juga tidak lupa meminta dukungan dari bobotoh untuk Eliano. Mohon jaga dia dengan baik, dan mari kita lanjutkan perjalanan ini, tambahnya. Harapan ini mencerminkan keinginan Tijjani agar Eliano bisa beradaptasi dan sukses di lingkungan barunya. Dukungan dari pemain sekaliber Tijjani Rejders tentu menambah nilai dan perhatian terhadap transfer ini. Hal ini juga menjadi motivasi tersendiri bagi Eliano untuk tampil maksimal bersama tim barunya. Kehadiran Eliano diharapkan membawa angin segar bagi Persib. Eliano Rejders bukanlah nama baru di kancah sepak bola Eropa. Ia memiliki rekam jejak yang cukup impresif dengan lebih dari 100 penampilan di Eredivisie, Liga Kasta tertinggi Belanda, bersama PEC Zwolle. Pengalaman ini menjadi modal berharga bagi pemain baru Persib ini. Dengan kemampuannya sebagai gelandang, Eliano diharapkan mampu memperkuat lini tengah Persib Bandung. Kehadirannya diproyeksikan untuk menambah kedalaman skuad dan opsi strategi bagi pelatih Bojan Hodak. Persib memiliki ambisi besar di kompetisi domestik dan Asia. Kontrak 2 tahun yang disepakati menunjukkan komitmen jangka panjang Eliano dengan Persib. Ini juga menandakan kepercayaan klub terhadap potensi dan kontribusi yang bisa diberikan gelandang tersebut, dan ia akan menjadi salah satu pilar penting di tim.